Baik ya, untuk anak-anak yang kami cintai, kami banggakan, begitu juga para dewan guru ya, yang berkesempatan untuk bisa mendampingi anak-anaknya. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa, bisa bersama-sama kita ya. Ada hal yang bisa kita sama-sama lakukan untuk persiapan kita menuju KSM nanti ya, tepatnya di hari Senin pekan depan. Nah, langsung saja nak, insya Allah saya coba hal yang ingin saya sampaikan. Nah, kita mulai dari permasalahan ini ya. Nah, dikarenakan dalam grup kita ini tidak hanya ada yang matematika, tapi juga ada pelajaran yang lain, saya ingin memulai satu hal yang sederhana dari bagaimana memaksimalkan soal yang ada itu untuk kita bisa menyaring atau kemudian memaksimalkan kemampuan untuk menentukan pilihan jawaban secara logis. Nah, temanya sekarang berpikir logis. Ya, temanya nak berpikir logis. Temanya bagaimana kita bisa berpikir logis. Nah, kerangka berpikir logis ini sangat kita butuhkan untuk menyederhanakan, membuat soal soal KSM itu menjadi lebih sederhana dalam penyelesaiannya nanti sekaligus nah realistis ya, sekaligus dia realistis ya. Sekaligus temanya menjadi realistis. Baik, soal ini pernah muncul di soal KSM tahun 2020 ya. Contoh yang pertama, pada tahun 2020 MTS Ar-Rahman memiliki total siswa 1.200. Nah, ini angka yang harus diperhatikan. 1.200. Total siswanya nak 1.200. Sementara pada tahun 2021 terdapat 320 siswa baru. A persen siswa pindah dan B persen siswa yang lulus. Dengan A persen itu setara dengan besaran zakat pertanian jika pertanian itu diairi oleh air irigasi dan telah mencapai ukuran nisabnya. Sementara B persen menyatakan besaran zakat rikas barang temuan. Pertanyaannya adalah Ananda sekalian, tolong diperhatikan ya. Di sini keterampilannya. Nah, ini karena kelas kita sifatnya umum, ya, kelas umum, maka temanya juga tidak hanya mengarah pada sisi matematikanya, tapi sisi berpikirnya, nah, berpikirnya, ya. Pertanyaannya, berapakah total siswa tahun 2021? Ya, pertanyaannya saya ulangi. Jadi fokus, nah, ketika kita mengerjakan soal, fokus pada inti pertanyaan. Inti pertanyaan menentukan apa yang kemudian harus kita selesaikan. Total siswa tahun 2021. Sekarang pertanyaan dasar, nah. Berdasarkan hal yang realistis ya, yang masuk akal, kalau di tahun 2020, jumlah siswa 1.200, jumlah siswa 1.200, maka tahun 2021 maka jumlah siswanya pun harus sekitar 1.200. Betul apa enggak? Ya, tentu dengan gambaran jumlah siswa yang ya tetap artinya mendekati tahun sebelumnya, maka kalian tidak pernah boleh untuk menjawab dengan opsi jawaban A. Nggak boleh, nak. Itu tidak realistis. Masa tahun 2020 jumlah siswa 1.200, pada tahun 2021 jumlah siswanya menjadi 60. Itu nggak masuk akal. Ya, termasuk 240 juga tidak masuk akal. Terlalu banyak siswa yang keluar. Nah, realistis ya. Nah, secara hitungan, nah kalau kita buat bagannya ya, secara hitungan, kita buat bagannya.
Jumlah siswa tahun 2021, perhatikan ya, jumlah siswa tahun 2021 ya, itu bergantung pada jumlah siswa tahun 2020, 1.200 tadi, ada siswa masuk, ya, siswa masuk dan ada siswa yang keluar. Di mana siswa yang masuk terdapat 320 siswa baru. Itu siswa masuk, nak. Siswa masuknya 320. Seandainya kita kemudian belum menghitung siswa yang keluar, maka keberadaan jumlah siswanya 1.200 ditambah 320. Berapa, nak? 1.200 tambah 320? Ya, jumlahnya menjadi 1.520 dengan catatan jumlah ini pun nantinya akan berkurang karena ada siswa yang keluar. Maka jawaban D juga dipastikan bukan jawaban yang boleh kita pilih. Nggak masuk akal. Maka sisanya A bukan jawaban, B bukan jawaban, D juga bukan jawaban. Maka di sini nak keterampilan berpikir logis ya. Seakan-akan untuk soal ini kita tidak punya pilihan lain selain menjawab harus jawaban C. Nah, inilah yang harus kalian lakukan nantinya ketika kalian menghadapi soal KSM provinsi, di mana masih dengan tema pilihan berganda. Untuk yang perorangan ya, untuk yang perorangan dari 25 soal, dari 25 soal, 20 diantaranya masih dalam bentuk soal pilihan berganda. Artinya kita memilih satu jawaban benar dari 4 jawaban yang disediakan. Hanya 5 soal saja, nah, hanya 5 soal saja yang temanya pilihan ganda kompleks. Artinya jawaban yang disiapkan itu lebih dari satu. Cara termudah yang harus kalian maksimalkan nanti adalah membuang jawaban seperti soal ini. Jawaban yang pasti salah itu dibuang, nak. Ya. Kalau di tahun 2020 siswanya 1.200 dan sekolahnya lancar-lancar saja, maka tidak mungkin pada tahun 2021 angkanya menurun drastis menjadi 60 atau 240. Ini namanya tidak realistis. Soal KSM itu nak jawabannya realistis, masuk akal. Nah, tentu juga tidak realistis ya. Jawabannya 1.520 karena itu hanya memperhatikan keberadaan siswa masuk. Padahal nantinya ada siswa yang keluar juga. Gitu kan? Nah, maka jawabannya harus lebih kecil dari 1.520. Nah, saya berharap nak keterampilan memilih jawaban ini menjadi salah satu karakter kalian dalam mengerjakan soal nantinya. Nah, sekarang kita coba ya membuktikannya dari sisi hitungan. Saya ingin bedah tentang soal ini ya, supaya kalian memahami tentang bagaimana sih memperlakukan soal pilihan berganda dengan baik. Nah, A% siswa pindah dengan A adalah besaran zakat pertanian. Nah, zakat pertanian itu ada dua. Nah, kalau dialiri air irigasi ada usaha, maka zakatnya sebesar 5%. Sementara jika tanpa usaha tada hujan, zakatnya 10%. Maka untuk soal ini, zakatnya 5%. Tentu secara hitungan 5% itu maknanya 5/100. Nah, 5/100 dari jumlah siswa 1.200. Cara hitungnya mudah. Tinggal coret saja, 02 di bawah dicoret, di atas dicoret ya. Maka sisanya menjadi 5 kali 12. Sekarang perhatikan nak, perhatikan Mbak Ebe, 5 kali 12 berapa? Berapa 12 kali 5 nak? 60. Dan ternyata angka 60 tuh ada di opsi A. Jadi 60 yang ada di opsi A itu adalah ya, adalah besar siswa yang keluar ya, siswa yang pindah. Nah, ini siswa yang pindah. Jadi jawaban 60 yang dicantumkan di opsi A bukan jawaban yang angkanya
tidak ada hubungannya dengan soal ini. Ada. 60 itu menunjukkan siswa pindahnya 60. Sementara B persen, nah B persen, siswa B persen adalah siswa yang lulus. Tentu sekolah yang baik itu sekolah yang meluluskan siswa. Nggak mungkin terima-terima saja tanpa lulus, ya. Zakat rikas. Rikas itu barang temuan. Zakatnya sebesar 20%. Nah, kalau kita sudah hitung 5%-nya 60, nah kalau 5% artinya 60, logikanya, maka 20% adalah 60 kali 4. Sebagaimana 20 adalah 5 kali 4, maka 60 kali 4 hasilnya 240. Dan Ananda bisa lihat, angka 240 pun ada pada opsi jawaban kita, ada. Jadi artinya pilihan jawaban ini bukan angka yang sia-sia, semuanya angka yang berpengaruh untuk soal ini. 240 itu siswa yang tamat, siswa yang tamat. Maka secara hitungan masuk 320, keluar karena pindah 60, dan keluar karena tamat 240. Sehingga total yang keluar 240 tambah 60, total yang keluar 300. Sementara yang masuk 320. Berarti ada tambahan 20 siswa di sekolah ini. Maka jawabannya 1.200 tambah 20. Itu jawaban yang tercantum di C. 1.220. Nah, seperti inilah keterampilan, nak. Berlaku untuk semua, ya. Perhatikan. Berlaku untuk semua pelajaran, tidak hanya matematika. Termasuk juga kimia, fisika, biologi, ya. IPA, MTS, ya. Atau IPA, MI, IPAS sekarang, ya. Jadi temanya semaksimal mungkin Ananda semua bisa realistis, berpikir sederhana dalam menyelesaikan masalah yang ada dengan cara yang paling mudah. Catat, ya, cara yang paling mudah itu, nak, dengan berpikir realistis, sederhana, dan menentukan mana opsi jawaban yang tidak mungkin. Mana opsi jawaban yang nggak mungkin. Maka opsi ini harus kalian singkirkan. Untuk semua mapel, ya, tidak hanya matematika, untuk semua mapel. Terkadang si pembuat soal sudah sangat jeli, sangat bagus dalam membuat soal, tapi dia memiliki kecerobohan fatal ketika dia memilih atau mempersiapkan opsi jawabannya. Contoh seperti soal ini, ya. Dan saya perhatikan keberadaan kecerobohan ini hampir berlaku di setiap tahun. Ya, setiap tahun soal KSM ada kecerobohan. Bahkan setiap tahun soal KSM ada soal yang jawabannya tidak ada. Ya, maka dengan cara berpikir sederhana dan realistis seperti ini, ya, kita kemudian bisa tidak begitu kaku dalam mengerjakan soal. Sekiranya kita melihat ada soal yang tidak mungkin ada jawabannya, maka itu bisa kita tinggalkan. Nah, ini poin pertama, ya, yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Sekarang saya akan tunjukkan bentuk soal yang berikutnya, nak, ya. Berikutnya. Baik, ya. Izin ini mungkin bisa jadi langkah awal kita dalam belajar hari ini, ya, insya Allah. Baik, saya coba ganti tampilannya dengan soal berikutnya. Nah, seperti soal ini, nak. Nah, soal ini, ya. Ini soal tahun kemarin, nak. Ini tahun 2023. Baik, Ananda dari Min 13 Aceh Selatan, boleh baca soalnya, nak? Ya, silakan. Salah satu baca. Jika Tôi garis là đứa bị gạch chết. boleh baca, Pak?
Anaknya diizinkan membaca atau biar saya saja yang baca ya. Nah, sekarang perhatikan nak, ya, karena ini tidak hanya anak-anak matematika yang bergabung ya. Saya tidak kemudian membahas soal ini dengan cara matematika ya. Saya nggak bahas pakai cara matematika, tapi saya punya keinginan ya pada Berarti kesempatan kali ini ada setirnya itu ya, bilang. saya punya keinginan anak-anak bisa berpikir sederhana ya, tapi realistis ya, masuk akal, logis. Ya, saya pingin anak-anak bisa ya mempersiapkan cara berpikir seperti ini, sederhana tapi logis, ya, sederhana dan masuk akal. Jangan khawatir anak, untuk tingkat provinsi temanya pilihan berganda tuh memilih jawaban. Maka langkah yang paling benar sebenarnya sebelum kalian mengerjakan soal, jangan lupa ya, lihat dulu pilihan jawabannya. Nah, jadi coba fokus pada pilihan jawabannya. Contoh misalnya soal ini, nak. Contoh soal kita ini. Contoh ya. Perhatikan gambar berikut. Jika garis PL, ya garis PL itu artinya garis yang menghubungkan titik P ke L. Nah, ini garisnya, ini garis PL adalah garis bagi. Apa maksudnya garis bagi? Besar sudutnya sama besar. Kalau yang di atas 30, bawahnya 30 juga itu maksudnya ya. Garis bagi, garis yang membagi sudutnya sama besar dari sudut P. Nah, ini namanya sudut P ya, sudut P. Dengan catatan panjang PK, ini PK, PK. Nah, ini PK sama dengan panjang kaki ya. Panjang PK sama dengan K kaki. PK sama dengan kaki. Sementara PL tegak lurus RK. Makanya di sini nak ada tanda siku-siku. Nah, kalau siku-siku di sini berarti di sini juga siku-siku kan? Nah, di sini juga siku-siku itu konsekuensi ya. Nah, di mana titik M adalah titik perpotongan yang ada pada bangun datar ini. Berarti titik ini adalah titik M. Ini namanya titik M. Pertanyaannya adalah berapa perbandingan PQ? PQ, jarak P ke Q. Jarak P ke Q dibandingkan PM. Jarak P ke M. Jelas sekali nak, jelas sekali di soal, jelas sekali bahwasanya PQ ya, P ke Q jauh lebih besar daripada PM. Tanpa perlu dicari, dilihat saja kita tahu PQ jauh lebih panjang dari PM. P ke Q dan P ke M. Jauh panjang PQ dibanding PM. Sehingga kalau PQ lebih panjang dari PM, maka jawabannya tidak mungkin A. Nggak mungkin. Kalau 1:2 artinya PQ lebih pendek daripada PM. Nggak mungkin. Kalau 1:2 nggak mungkin, apalagi 1:3. Lebih tidak mungkin lagi. Jangankan 1:2 ya. Ya, 1:1 saja nggak mungkin. Apalagi 1:3. Maka di sini Anda bisa memperhatikan sisa jawaban yang ada adalah 2:1 atau 3:1. Nah, dengan konsep segitiga siku-siku, nah segitiga siku-siku ya, dipastikan sisi miring adalah sisi paling panjang atau namanya hipotenusa, sisi terpanjang. Artinya apa, nak? Artinya apa? PK yang sisi miring dari segitiga ini pasti lebih panjang daripada PM. Maka 2PK, bukankah 2PK itulah yang PQ? Ya, gitu kan? Pasti lebih panjang daripada 2PM. Ya, PQ-nya pasti lebih panjang daripada 2PM. Maka perbandingannya tidak mungkin 2:1.
Nggak mungkin 2:1. Atau kalian bisa lihat saja. Maka satu-satunya jawaban yang disiapkan oleh pembuat soal, ini soal tahun 2023 nah ya, kita harus memilih 3:1 selesai. Itu keterampilan dasar yang harus Ananda punya saat ini. Menentukan mana yang tidak mungkin sebagai pilihan jawaban dan mana jawaban yang mungkin sebagai pilihan jawaban. Nah, di sini seninya. Di semua mapel ada hal yang seperti ini. Maka sangat disayangkan kalau kalian tidak bisa memaksimalkan sifat dasar dari pilihan berganda ini, di mana kita sudah disiapkan pilihan jawabannya dan kita bisa memilih jawabannya. Nah, ini yang saya ingin ulang-ulang, nak, sebagai tambahan belajar kalian bersama guru-guru kalian. Tidak hanya mencari, tapi juga kalian harus punya keterampilan memilih mana jawaban yang mungkin dan mana jawaban yang tidak mungkin. Nah, ini contoh yang nyata ya. Contoh berikutnya, nak. Contoh berikutnya, saya pilih yang realistis ya. Karena banyak sekali, nak. Saya menemukan banyak sekali seperti ini ya. Nah, ini ya. Kita masih ada sisa waktu 5 menit lagi ya. Seperti ini, nak. Pak Adi adalah seorang pemain basket. Nah, coba sekarang realistis ya. Pak Adi, dia pemain basket. Basket adalah permainan yang identik diarahkan kepada orang-orang yang bertubuh ya, berpostur tinggi karena dia harus menggapai memasukkan bola ke dalam keranjang yang tinggi. Jadi Pak Adi itu harus tinggi gitu kan? Realistisnya ya. Yang ukuran panjang lutut ke telapak kakinya sama dengan banyak ayat pada surat An-Nazi'at dan seterusnya ya. Karena tema kita adalah tema berpikir, anak-anak sekalian ya, temanya tema berpikir, maka berpikir yang bagaimana yang diinginkan? Berpikir yang realistis ya, berpikir yang realistis. Pertanyaannya, pertanyaannya, apa pertanyaannya? Berapakah tinggi Pak Adi? Nah, itu pertanyaannya. Berapakah tinggi Pak Adi? Nah, karena kita diminta untuk berpikir realistis, berarti Pak Adi ya, Pak Adi dalam soal ini diarahkan Pak Adi adalah pemain basket. Berarti dia orang yang terkategori sebagai orang yang tinggi. Nah, kalau misalnya 88 cm, apakah ini tergolong orang yang tinggi? Tentu enggak. Nah, 80 cm itu ya kurang dari 100 cm. 100 cm itu 1 meter ya. Ini ukuran anak kelas 3 SD. Masa ada pemain yang kecil begini ya? Nggak mungkin. Bukan pemain basket. 105 juga enggak. 137 juga enggak ya. Maka di antara keempat jawaban ini yang realistis, nah, realistis menjadi jawaban kita adalah 193. Selesai. Ya, sudah selesai. Nah, ini juga bisa dibuktikan, nak. Bisa dibuktikan. Ini hal yang bisa dibuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, sekarang perhatikan, nak. Nah, sekarang perhatikan rahasia dari angka 88, kemudian 105 dan 137. Ini juga bukan angka yang tak bermakna, bukan angka yang tak bermakna. Ini ada angka yang bermakna nih. Maknanya ya, karena waktunya sudah singkat, tinggal 2 menit lagi ya. Saya jelaskan bahwasannya bentuk orang ruku itu menyerupai segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku. Untuk segitiga siku-siku, nah, ada rumus umumnya. Perhatikan ya, ada rumus umumnya. Mungkin rumus umumnya ini, nak, tidak kalian dapatkan di sekolah, nggak apa-apa ya. Tapi saya jelaskan saja ya. Kalau di sekolah diajarkan cuma A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, rumus ini bisa direkayasa menjadi ya 2mn kemudian m kuadrat kurang n kuadrat
kemudian M kuadrat tambah N kuadrat. Jadi tidak lagi jadi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, tapi setiap bentuk triple Pythagoras membentuk tema 2MN. 2MN kurang kemudian M kuadrat kurang N kuadrat, kemudian M kuadrat tambah N kuadrat. Maka supaya hasilnya 88, berarti 2 kali berapa nak? 44. Maka M-nya 11, N-nya 4. M-nya 11, N-nya 4. Coba dihitung, 11 kuadrat ya, kurang 4 kuadrat, 11 kuadrat 121, 4 kuadrat 16, kalau dikurang 121 kurang 16 adalah 105, betul kan? Sebaliknya kalau ditambah 121 tambah 16 hasilnya 137, maka dia membentuk triple Pythagoras. Nah, angka 88, 105, dan 137 itu adalah angka triple Pythagoras. Maksudnya apa? Waktunya 1 menit lagi ya. Nah, ini 88 ya. Kemudian ini panjangnya 105. Ini ya, ini 88, 105. Sisi miringnya itu yang 137. Sehingga tinggi orang ini adalah jumlah dari kaki ke pinggang ditambah dari pinggang ke kepala. Maka jumlahnya menjadi 105 tambah 88. Maka nilainya menjadi 193. Nah, ini dia. Semua angka yang ada di soal sebenarnya berkaitan dengan penyelesaian dari soal ini. Maka begitu juga, nak, untuk semua mapel ya, untuk semua mapel. Opsi jawaban itu sebenarnya adalah arah ya yang tegas, petunjuk yang sederhana untuk kita bisa memilih mana jawaban yang paling tepat. Ya, Alhamdulillah nak, waktunya sudah habis. Nah ini ya